Tribuners untuk mengetahui bagaimana situasi di pengadilan Andoolo saat ini menjelang sidang perdana guru honorer Supriyani. Kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun News Ultra, Dewi Lestari. Selamat pagi Dewi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Dewi, bagaimana di suasana di pengadilan negeri Andoolo saat ini? Karena saya melihat di belakang pengamanannya cukup ketat ya, Dewi. Iya, betul, Mbak. Jadi pengawalan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Mulai dari Polda Sulawesi Tenggara yang menurunkan personil sebanyak 96 orang. Kemudian ada dari Polres Kabupaten Konawe Selatan yang menurunkan personil sebanyak 172 orang. Kemudian dari Makosat Brimob Polda Sultra sebanyak 90 orang. Selain itu terdapat pula puluhan Satpol PP dari Kabupaten Konawe Selatan, Mbak. Oke, Dewi, saat ini karena dijadwalkan sidangnya akan dimulai pukul 10 WITA atau 9 waktu Indonesia Barat, apakah sidang saat ini sudah berlangsung? Ya, betul, Mbak. Untuk sidang pertama, guru honorer SD atas nama Ibu Supriyani itu sudah berlangsung, Mbak, dan saat ini telah selesai. Sidang tersebut apa saja agenda dalam sidang pada perdana hari ini? Karena juga ada aksi solidaritas yang digelar oleh ratusan PGRI di luar persidangan. Ya, jadi untuk sidang pertama kali ini hanya pembacaan dakwa saja, Mbak. Baik, lalu setelah ini, apakah ada agenda lain yang digelar oleh guru honorer yang tergabung dalam PGRI yang saat ini juga turut hadir untuk mengawal persidangan? Ya, jadi Mbak untuk saat ini agendanya belum ditahu untuk agenda selanjutnya, tapi untuk sidang lanjutan akan berlangsung pada hari Senin, Mbak. Pemirsa sudah bergabung bersama kami, Ketua PGRI dari Sulawesi Tenggara, Abdul Halimomo, yang akan menjelaskan terkait aksi solidaritas hari ini di sidang perdana guru honorer Supriyani. Selamat pagi, Bapak Abdul Halimomo. Selamat pagi. Iya, iya, Bapak, tadi ini merupakan sidang perdana dari guru honorer Supriyani terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya. Dan juga tadi ada ratusan guru PGRI yang ikut mengawal, Bapak. Apa yang melatar belakangi para guru PGRI ini ikut mengawal pada sidang perdana? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kedatangan kami di sini tidak lain adalah ketulusan dan kerinduan agar proses ini diputuskan secara seadil-adilnya, dan kedatangan kami hanya sekedar untuk menunjukkan empati, rasa terharu, dan memperlihatkan kepada Ibu Supriyani SPD dia tidak dalam sendirian. Kita semua guru Indonesia, kebetulan juga saya bukan hanya Ketua Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi saya juga menjadi Ketua Pusat, dan Ketua Umum saya adalah Profesor Dr. Unifa Rusidi. Beliau bukan hanya Ketua Indonesia, tapi juga Ketua Guru seluruh dunia, Ketua Education International. Jadi beberapa hal yang menjadi harapan kami di sidang ini dan sampai ending terakhirnya, kami berharap bahwa kami sangat yakin Ibu Supriyani SPD adalah korban dari kebiadaban yang hanya memanfaatkan kelemahan seorang ibu yang kasus sebenarnya tidak terjadi. Hal ini sangat jelas dianalisis sebagai berbagai data informasi, antara lain pertama, yang bersangkutan bukan guru kelas peserta didik yang mengalami lebam pada bagian paha kakinya, bahkan beliau menyatakan tidak keluar kelas dan pada saat pembelajaran. Cerita peserta didik yang dianggap korban mengaku bahwa dia mengalami jatuh di pematang sawah. Tidak adanya kesesuaian antara hasil visum dengan alat bukti. Alat buktinya sapu, lukanya itu lebam, ya kayak kebakaran atau tertumbuk barang tajam. Ya. Tidak adanya saksi yang dapat membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan. Atau saksi ada 2 orang, tapi saksi di bawah umur.
kelas 1 SD. Yang bersangkutan menerima teror untuk meminta maaf kepada orang tua korban yang kemudian diturutinya agar tidak berkepanjangan. Permintaan maaf yang dilakukan yang bersangkutan malah dijadikan bukti pengakuan atas peristiwa lebamnya paha kaki peserta didik tersebut. Kami memohon agar Ibu Supriyani SPD segera dibebaskan dari segala tuduhan yang tidak pernah dilakukannya dan dari tuduhan serta penahanan yang diterimanya karena merupakan sesuatu paksaan demi keuntungan pihak tertentu. Kami memohon aparat yang berwenang agar mengusut tuntas oknum-oknum yang telah menyalahgunakan wewenang serta bekerja sama melakukan kepada pihak yang berwenang terutama aparat penegak hukum APH. Mohon dengan seksama mempertimbangkan segala sesuatu secara akurat dan jelas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, juga dengan tidak asal menimpakan sesuatu dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Sebagai guru honorer yang tidak berpenghasilan, tidak seberapa, bersangkutan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, apalagi dihadapi peserta didik kelas 1, maka suatu hal yang tidak perlu disesali adanya pihak orang tua yang dengan seenaknya menyalahkan guru atas peristiwa yang dialami peserta didik sebagai putranya dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Kami mendesak agar Ibu Supriyani SPD segera dibebaskan dari segala tuduhan dan diperbaiki nama baiknya yang sudah dicemarkan agar dapat menjalankan tugasnya, mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan melatih peserta didiknya di sekolah sebagaimana biasa. Mengajak para seluruh anggota PGRI se-Indonesia untuk tetap bersama-sama berjuang melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi, kriminalisasi terhadap profesi guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, dan kami berharap, mari kita berdoa, semoga jaksa memberikan tuntutan yang seringan-ringannya, dan hakim yang terhormat juga memberikan putusan yang menyatakan Ibu Supriyani menjadi bebas sedia kala. Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, Ketua Abdul Halim Momo, Ibu Dr. Oke, baik Pak Abdul Halim Momo. Ya, siap. Pihak PGRI juga menuntut untuk bisa dibebaskan, Ibu Supriyani ini bisa dibebaskan dari segala tuntutan. Dan sidang tadi sudah berlangsung cukup singkat, sidang perdana, dan nantinya akan dilanjutkan pada sidang di hari Senin minggu depan. Apakah nantinya ketika sidang minggu depan, PGRI juga akan mengawal sidang tersebut? Ya, saya kira kami memiliki tanggung jawab sebagai organisasi profesi satu tubuh, jelas pengawalan, memberikan semangat bahwa Ibu Supriyani SPD tidak sendirian sampai pada hasil putusan hakim yang terakhir, apakah dinyatakan bebas atau tidak dinyatakan bebas. Baik, terkait dengan aksi damai hari ini yang dilakukan di sejumlah titik yang juga dilakukan dari gabungan guru-guru di Sulawesi Tenggara, apa saja agendanya dan apa berlangsung hari ini saja atau akan ada lagi? Ya, saya kira agenda yang akan terjadi itu akan disesuaikan dengan kondisi pengadilan. Terus pengadilan seperti apa, dan jelas ya tidak akan mungkin berhenti sekarang ini. Pasti akan terus berlanjut sampai dengan kita mendapatkan putusan agar Ibu Supriyani SPD diputuskan dengan seadil-adilnya dan dia dinyatakan bebas kembali sedia kala di tempat kerja dia bertugas. Sudah bersambung dengan kami Humas Pengadilan Negeri Andoolo terkait sidang perdana guru honorer Supriyani. Selamat pagi Ibu Nursina. Ibu, bagaimana terkait sidang perdana dari guru honorer Supriyani yang sudah berlangsung pagi tadi? Oh iya, kebetulan tadi sidang sudah dilaksanakan dari jam 10, itu masih tahap pembacaan dakwaan. Ya. Jadi dakwaan untuk perkara ini sudah dibacakan tadi oleh jaksanya. Selanjutnya ada pembinaan sidang untuk pengajuan eksepsi dari penasihat hukumnya. Nantinya akan dijadwalkan di hari Senin nantinya. Oke.
Berarti untuk sidang hari ini sudah selesai dan akan dijadwalkan Senin pekan depan. Betul. Nanti apa agenda sidang pada Senin pekan depan tersebut? Agenda sidangnya pekan depan di hari Senin depan itu adalah eksepsi dari penasihat hukum. Ya, jadi hak daripada penasihat hukum untuk mengajukan eksepsinya dan diagendakan di hari Senin depan. Gitu. Baik. Lalu untuk apakah ada persiapan khusus terkait dengan persidangan hari ini? Karena tadi juga sempat dilaporkan bahwa pengawalannya juga cukup ketat. Ada dari BRIMOB dan juga satuan lainnya. Oke. Kalau dari pihak pengadilan tidak ada persiapan apapun karena kami menganggap ini semua berjalan wajar saja, aksinya juga aksi aman. Jadi tidak ada masalah. Oke, berarti untuk persidangan di minggu depan juga tidak ada persiapan khusus apapun dari pihak Pengadilan Negeri Andoolo, Ibu? Kami dari pihak Pengadilan Andoolo hanya koordinasi dengan pihak keamanan itu tetap memastikan situasi kondusif sekondusif mungkin. Jadi sampai saat ini juga massa yang demo pun itu masih tetap normal, masih tetap damai. Semoga juga minggu depan juga demikian adanya. Gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Ibu Nursina. Terkait penundaan sidang tadi Bu, kan JPU meminta supaya sidang ini dipercepat untuk memberi rasa keadilan baik itu dari pelapor, dari terdakwa maupun yang menjadi korban di sini, dan kemudian hakim berkeputusan bahwa tetap mengikuti permintaan dari penasihat hukum dengan alasan bahwa mereka mempunyai hak untuk membacakan eksepsi dan mereka membutuhkan waktu untuk menyusun itu. Tanyakan. Apakah hal tersebut tidak menghambat jalannya sidang ini atau seperti apa, Bu? Karena ada keinginan dari JPU untuk mempercepat. Ya, jadi seperti itu ya, sesuai dengan hukum acara. Itu seperti itu ya, jadi hak daripada terdakwa oleh penasihat hukumnya untuk meminta waktu. Tinggal kita meminimalisir waktu itu bagaimana bisa secepat mungkin waktu itu dia bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kita sudah memutuskan walaupun mungkin informasinya itu dia penasihat hukum minta waktu itu. Tetapi yang disepakati oleh para pihak termasuk penasihat hukum untuk sudah mempercepat ini. Baik, terima kasih Ibu Nursina atas pemaparan selengkapnya mengenai sidang perdana Guru Honorer Supriyani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.